Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Ini adalah lagu nenek moyangku yang mungkin nanti kita nyanyi bersama ya, setelah kita belajar untuk hari ini. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Seperti kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Konon pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira, dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nakoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang-orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudera dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk mulai pembuatan upacara atau ritual mengusir roh jahat, seakan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi. Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pengempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi tersendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Lamba atau lambu merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua, palari merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Show Shot. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Nah, sekarang kita mencari ide pokok dari bacaan-bacaan yang kita cari tadi ya. Carilah ide pokoknya, tulis dan kirim ya. Jangan lupa nama dan nomor absennya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis ini berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda.
Dengan daerah atau pulau yang lain, masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya-budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Ciri keberagaman budaya lokal di Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Keberagaman suku bangsa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenos dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Dua keberagaman bahasa Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat dan Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari serumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Keberagaman religi Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan di Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Keberagaman seni dan budaya suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan pertunjukan seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing seperti dalam bidang musik. Masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop dan lain sebagainya. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contoh wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang berpengaruh oleh hukum Islam. Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi. Wilayah Indonesia yang luas beberapa pulau disatukan oleh laut berpengaruh kondisi transportasi yang ada. Jalur ini digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Adalah satu jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut, pesawat terbang. Yang darat yaitu kereta api, bus, mobil, dan sebagainya. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara maupun menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis bagi pula dengan menggunakan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaannya pelabuhan-pelabuhan. Nah, ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal berpergian antar pulau. Ada daerah yang sangat maju, namun daerah-daerah masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain.
Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya khusus bagi perkembangan transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri perkapalan. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu yang telah kita lagu nenek moyangku orang tua mendengar dua samudra menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung dua samudra menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung dua samudra menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, itu adalah nyanyian dari nenek moyangku ya. Mungkin sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.